Misalnya hewan kelabang atau ular begitu. Nah di situ Ibu Tina mengiyakan teman-teman. Akhirnya ibunya Danu menyarankan sebelum 40 hari nih Ibu Tina itu harus bisa pindah dari rumahnya. Bener aja, setelah tinggal dengan anaknya dan Bu Tina pindah ya ke rumah. Teman-teman masih ingat kan kalian dengan cerita Danu yang sejak kecil sampai SMA itu tinggal di sebuah desa pesugihan di Jawa Tengah? Kalau belum, nanti setelah kamu nonton video ini ada video part satunya ya di sini. Jadi kali ini Danu melanjutkan nih cerita tentang kejadian horor yang dia alami bersama dengan keluarganya di desa pesugihan itu. Nah biar nggak lama-lama lagi, gimana kelanjutan kisahnya Danu? Kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya. Aku mulai ceritanya sekarang. Iya, di part pertama Danu cerita kalau banyak banget orang-orang di desanya yang nyugih, maksudnya melakukan ritual pesugihan. Ada juragan ayam di pasar, ada juragan toko furniture, sampai musola atau masjid di sana itu juga banyak yang dapat uang sumbangan hasilnya dari praktek pesugihan. Nah, menurut penglihatan kakeknya Danu, ya kakeknya Danu ini kan memang orang IndiHome ya, Indigo. Sampai-sampai sang kakek itu katanya nggak pernah sekalipun ibadah jamaah di masjid loh. Lebih memilih beribadah di rumah aja ya karena kelihatan yang aneh-aneh karena uang sumbangan yang dipergunakan untuk bangun masjid itu dari hasil pesugihan. FYI, kakeknya Danu ini punya kelebihan sebagai seorang spiritualis terkenal ya di desanya, lebih ke healer lah jatuhnya. Dan seiring berjalannya waktu nih teman-teman, kemampuan itu ternyata juga diturunkan kepada ibunya Danu. Jadi ya ibunya Danu itu sama suka nyembuh-nyembuhin orang yang sakit non medis kayak gitu. Lalu ada kisah nih, bisa dibilang cerita tragis berkaitan dengan pesugihan di desa Danu. Ceritanya di akhir 2021 teman-teman, rumahnya Danu ini kedatangan tamu, ya ini kerabat dekat ya, kerabat dari ayahnya. Sebut saja namanya Paman Samsul. Nah Paman Samsul ini kebetulan bekerja di desa itu juga menjadi penggali pasir. Nah menurut rumor yang beredar, bos tempat kerjanya Paman Samsul itu ternyata dikenal juga memiliki pesugihan dan juga sudah banyak korbannya. Bahkan bos pasir itu korbannya bukan hanya orang lain loh teman-teman, tapi juga keluarga dekatnya. Dan itu juga sempat membuat gempar desa pada masa itu. Ibunya Danu ini sebenarnya merasa aneh ya dengan sehari-harinya Paman Samsul. Ada aura-aura yang kelihatan gelap, tapi ibunya Danu ini nggak mau mengorek informasi lebih lanjut. Paman Samsul tuh memang sering menceritakan sehari-hari bahwa kalau dia di tempat kerjanya itu dia disayang sama bosnya, sering dikasih uang, bonus, dikasih makanan, pokoknya yang gitu-gitu deh. Ibunya Danu ini nggak bisa bilang apa-apa, cuman bisa memperingatkan aja Paman Samsul untuk hati-hati. Genap sebulan kemudian, ini ada kabar yang sangat mengejutkan teman-teman, karena Paman Samsul mengalami kecelakaan kerja dan katanya dia kehilangan nyawa pada saat kecelakaan kerja itu. Paman Samsul kehilangan nyawa terkena batu besar di lubang galian tempatnya bekerja teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu ada lagi kejadian berikutnya. Ini di akhir tahun 2022 ya. Ibunya Danu ini kedatangan pasien. Sebut saja namanya Bu Tina. Sudah lama Bu Tina ini menderita sakit. Tapi ketika diperiksa ke dokter, secara medis itu nggak ada yang aneh. Tapi yang aneh, pas berada di rumah, sakitnya Bu Tina ini bukan sembuh tapi malah parah. Setelah ditelusuri sama ibunya Danu nih, Bu Tina ini ternyata bertetangga dengan bos pasir yang punya pesugihan tadi. Lalu ibunya Danu ini menanyakan sesuatu kepada Bu Tina. Bu, apa sehari-hari ibu melihat kalau di teras rumah atau di halaman itu ada kembang seperti bunga melati atau mawar begitu Bu, yang bertebaran di sepanjang terasnya ibu? Atau kalau nggak gitu pernah nggak rumahnya ibu ini dimasukin hewan melata seperti kelabang atau mungkin atau ular begitu? Nah di situ Ibu Tina mengiyakan teman-teman. Akhirnya ibunya Danu menyarankan sebelum 40 hari nih Ibu Tina itu harus bisa pindah dari rumahnya. Bener aja, setelah tinggal dengan anaknya dan Bu Tina pindah ya ke rumah anaknya, itu sudah nggak ada lagi tuh gangguan-gangguan kesehatan pada Ibu Tina. Jadi Ibu Tina ini sehat walafiat.
Keesokan harinya nih, pas ibunya Danu mau ke pasar ya, pas Ibu Tina juga udah pindah dari rumahnya, tiba-tiba aja ada mobil yang nyelonong ke pinggir mau nabrak ibunya Danu. Terus setelah dilihat-lihat ternyata itu mobil yang nyelonong mau nabrak ibunya Danu adalah mobil dari mobilnya Bos Pasir. Apa dia marah ya? Karena dia gagal untuk menjadikan Ibu Tina sebagai tumbal. Wallahu alam. Cerita lain yang gak kalah epik nih teman-teman. Di tahun 2022 juga, desanya Danu ini kan dekat dengan bukit yang sangat indah ya. Jadilah tuh, bukit itu tempat wisata. Banyak orang yang berkemah di sana. Hampir setiap hari bukit itu banyak lalu lalang orang-orang yang pengen menikmati pemandangan. Viral lah di zamannya. Nah, suatu hari ada warga yang ketemu si Bos Pasir itu juga ada di sana. Ya, entah apa tujuannya ya. Tapi kayaknya bukan untuk menikmati pemandangan. Memang sih ada yang lihat dia itu seperti menaruh sesuatu di trek menuju bukit gitu loh, di lintasan. Sejak saat itu mulai banyak kejadian-kejadian di luar Nurul. Orang-orang yang berkunjung ke sana itu tiba-tiba banyak yang kesurupan, tiba-tiba banyak yang tersasar, sampai melihat penampakan-penampakan astral yang gak wajar. Padahal sebelumnya kan gak ada tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Akhirnya karena dianggap angker ya, sejak saat itulah bukit ini menjadi sepi, udah gak rame lagi seperti dulu. Otomatis pariwisatanya juga merosot drastis. Kejadian lain teman-teman yang juga diingat sama Danu waktu itu sudah berpuluh tahun yang lalu ya. Katanya ada seorang petani namanya Dalpin, sebut saja namanya Dalpin. Nah, ketika berangkat dan pulang dari sawah, Dalpin ini selalu melewati sawah milik juragan tanah yang katanya juga punya pesugihan di sana. Suatu siang ketika pulang, si Dalpin ini melihat kayak ada ular besar, gede banget, berwujud setengah ular tapi anehnya setengahnya manusia. Ya, Dalpin ini kaget banget teman-teman. Ketika ular itu berbalik badan menuju ke arahnya, ditambah lagi kepalanya tuh merupakan kepala seseorang yang selama ini dia kenal. Siapa? Yaitu si juragan tanah. Dalpin lalu disitu lari dan berhasil selamat sampai di rumah. Terus teman-teman, Dalpin di rumah ini menceritakan kejadian yang dialaminya. Istrinya Dalpin lalu khawatir dan dia memperingatkan supaya Dalpin ini gak pergi ke sawah sementara. Tapi ya siang harinya, tepat di jam 11 siang, si petani yang namanya Dalpin ini malah menuju ke sawah. Dia memaksa untuk kerja siang itu. Sampai sore hari, Dalpin tidak kunjung pulang teman-teman. Kemudian orang-orang di desa itu rame-rame mencarinya. Di sawah gak ada, di kebun, di ladang, semuanya gak ada. Dan sungguh sedih teman-teman. Akhirnya Dalpin ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada pematang sawah milik dari juragan tanah. Kondisinya sangat tragis. Sekujur tubuhnya menghitam dan warnanya sudah biru. Ya, bisa jadi memang Dalpin ini sudah jadi incaran tumbal si juragan tanah. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa dibuktikan. Wallahu alam. Oke teman-teman, itu tadi cerita Danu soal orang-orang kaya di desanya yang banyak melakukan ritual pesugihan. Lalu apakah Danu masih tinggal di sana sampai sekarang? Ya enggak dong teman-teman. Danu dan keluarganya itu memilih tinggal pindah ke Jakarta untuk membuka lembaran baru lah. Apalagi setelah kakeknya Danu ini meninggal di Mekah ya tahun 2023, dia bilang, entahlah apakah desa itu sampai sekarang masih ada atau tidak. Nggak dibahas lagi sama Danu, saking traumanya dia. Ya udah, cukup sampai di sini dulu ya cerita aku tentang Danu. Tapi kalau kamu mau cerita soal pengalaman horor kamu bisa cek kolom deskripsi, langsung ceritakan, ada nomor WhatsApp di sana yang bisa kamu chat. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia dengerin cerita aku di channel ini. Jangan lupa kasih dukungan dengan jempol ke atas, yang belum subscribe di-subscribe dan ditonjok loncengnya ya. Kita ketemu di cerita pengalaman horor berikutnya. Bye.